Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadisi kitabullah wa khairul huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kesempatan kali ini, sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas yang kita inginkan, kemudian semua ibadah-ibadah yang kita harapkan di dalamnya mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu amalan ibadah yakni dengan membaca kitabullah. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawatnya juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kemudian kepada para sahabat beliau, dan kepada kaum muslimin yang setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik sampai hari kiamat kelak. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran merupakan ibadah yang sangat agung, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga pertama kali menurunkan ayat di dalam Al-Quran dengan surat Al-Alaq. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra. Ya. Allah menurunkan surat Iqra atau surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an, Iqra. Oleh karenanya malaikat Jibril ketika menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, malaikat Jibril mentalkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, ya, bacalah, ya, Iqra, bacalah sampai 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang muslim itu apa? Membaca Al-Quran, ya, keutamaan membaca Al-Quran. Makanya membaca Quran itu wajib, ya, membaca Quran itu wajib, ya, membacanya itu wajib. Adapun untuk menghafal, tahapan menghafal, maka setelah
setelah tahapan membaca. Maka dalam kasus ini jangan sampai ada sebagian dari kita yang mengedepankan hafalan kemudian mengesampingkan bacaan. Artinya gini, seseorang tidak boleh menghafal Quran sebelum bacaannya itu standar, ya, sebelum bacaannya itu standar, ya, standar dari sisi makhrajul huruf, terus kemudian standar dari sisi sifat huruf, kemudian standar dari sisi iktida dan waqafnya, ya. Makanya sebagian dari kita ada yang hanya fokus menghafal Quran, seolah-olah menghafal Quran itu wajib. Yang benar adalah wajib ketika kita membacanya. Makanya ilmu di dalam Al-Quran itu yang ada adalah ilmu cara membacanya, bukan ilmu cara menghafalnya, ya. Atau yang sering kita sebut ilmu tajwid atau ilmu tahsin, ya, atau ilmu tilawah, ya. Itu yang ada. Makanya sebelum kita menghafal Al-Quran, maka kita harus belajar membaca dengan benar, ya, belajar dengan benar, baik kaidah-kaidahnya, ya, maupun hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya. Jangan sampai bacaan kita terjatuh dalam lahan jali maupun lahan khafi, ya. Kalau seandainya kita menghafal Al-Quran kemudian kita belum mengenal apa itu lahan khafi, apa itu lahan jali, maka hafalan kita akhirnya terdapat lahan, ya. Kita sudah susah-susah menghafal, ternyata hafalan yang sudah kita lekatkan di kepala adalah bacaan yang terdapatnya lahan. Akhirnya ketika didapati bacaan kita terdapat lahan, akhirnya belajar lagi, mengulang hafalannya lagi, ya. Makanya kita lebih mengedepankan mengedepankan membacanya, ya. Lebih mengedepankan bacanya, ya. Bukan hafalannya. Lebih mengedepankan kita membaca kemudian mentadaburi, ya, tadabur isi-isi atau kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Bukan hanya menghafal tanpa tahu makna, tanpa tahu arti, tanpa tahu hakikat daripada ayat yang kita hafal. Jangan sampai kebalik. Maka untuk tahapan pertama bagi kita adalah kita untuk mempelajari ilmu tajwid atau mempelajari ilmu tahsin dengan guru yang berkompeten, yang kredibel, yang dia sudah memiliki jaminan atau sertifikat bahwasanya guru tersebut benar bacaannya. Itu yang lebih afdol, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada adik-adik yang sekarang lagi proses menghafal Al-Quran, maka alangkah baiknya bacaannya itu diperbaiki terlebih dahulu atau disimakkan kepada yang kompeten, ya, kepada guru yang kompeten, ya, sebelum nanti terlalu banyak, ya, hafalan yang akan dikoreksi dan ternyata terdapat lahan, ya, terdapat lahan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pada pembahasan kita di surat Al-Mursalat di juz 29, ya. Terakhir pada pertemuan kita telah selesai di ayat 28, ya, di ayat 28. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tahsin kita di ayat 29 sampai ayat 40, ya. Silakan diperhatikan, ya, dibuka mushafnya atau diperhatikan layar monitornya untuk melihat ayat yang akan kita bahas bersama. Baik, sebelum kita membahas kandungan-kandungan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Mursalat di ayat 29 sampai 40, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu agar kita mendapatkan barokahnya dari tilawah Al-Quran ini.
Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadhirun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Baik, kita mulai. Kita bedah ya kaidah-kaidah tajwid yang terdapat di surat Al-Mursalat pada ayat 29 sampai 40. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intaliqu," ya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat 29-nya dengan hamzah. Intaliqu, ya. Hamzah ya, seringkali kita bahas bahwa dia memiliki sifat syiddah, yaitu membacanya dengan sedikit ada ya ketegasan, suara ketegasan, jangan digesekkan in ya, jangan sampai membacanya dengan in ya, tapi i ya. Kemudian setelah hamzah tersebut terdapat nun sukun ya, di sana ada nun sukun terus kemudian belakangnya huruf to. Maka pada kasus ini ya, pada ayat ini intaliqu ya, di sana ada hukum nun sukun ya, ada hukum nun sukun. Nah, nun sukunnya di sini masuk dalam kategori ikhfa ya. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4, ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada itlaq. Nah, pada kesempatan ini atau pada ayat ini terdapat hukum ikhfa karena bertemu dengan huruf to nunnya ya, nun sukunnya bertemu dengan to ya. Maka dia masuk kategori nun sukun, hukumnya apa? Ikhfa. Nah, ikhfa oleh para ulama itu dibagi menjadi 2 kategori dalam sisi suaranya ya. Ada ikhfa yang tafkhim, ada ikhfa yang tarqiq ya. Kenapa kok bisa tafkhim dan bisa tarqiq? Kalau huruf ikhfa tersebut memiliki sifat isti'la ya, memiliki sifat isti'la ya. Pada huruf to dia memiliki sifat isti'la, maka bacanya apa? Bacanya tebal, bukan intaliqu tapi il ya, bacanya tebal ya, menebal. Gimana cara menebalkannya? Dengan menaikkan pangkal lidah ya, menaikkan pangkal lidah. Jadi posisi lidahnya naik ya, il ya, pangkal lidahnya naik, isti'la, jadi tebal. Jangan sampai dibacanya intaliqu tapi ilpo ya, ilpo, seperti itu ya. Hukum-hukum ikhfa ya, huruf-huruf ikhfa yang memiliki ketebalan atau memiliki sifat isti'la, maka ikhfanya itu tebal, berbeda dengan huruf-huruf ikhfa ya, atau hukum ikhfa yang di sana hurufnya bukan huruf yang isti'la ya. Apa saja huruf isti'la di sana? Nah, ada huruf apa? To ya, zo, so, bo, qaf ya. Hurufnya to, zo, so, bo, qaf ya.
ilpo, ya. Itu 5 ini, ya. Ketika ikhfa maka dibacanya apa? Tebal, ya. Didengungkan 2 harokat disertai ketebalan, ya. Ilpo, ilpo, jangan ilpo. Sekali lagi, jangan ilpo, ya. Dibacanya ilpo, ya. Iltaliqu ila, ya. Iltaliqu, ya, di situ ada waw sukun yang sebelumnya huruf qaf berharokat dhammah, ya, maka di situ hukumi mad, ya. Kemudian bertemu hamzah, ya. Bertemu hamzah, maka di situ hukumnya adalah mad jaiz, ya. Mad jaiz sudah beberapa kali kita bahas, hukumnya adalah 4 atau 5 harokat, ya, menurut riwayat Syatibiyah. Dan kita membaca dengan riwayat Syatibiyah, inqaliqu ila ma kuntum, ya, ila ma kuntum. Nah, di situ bisa dilihat huruf kaf setelahnya sukun nun, ya, setelahnya huruf nun yang sukun, kuntum, ya, kuntum. Nah, di situ juga ada nun sukun, kemudian setelahnya huruf ta, ya, maka dihukumi ikhfa, idhar, idgham atau iqlab, ya. Tentunya dibaca apa? Dihukumi ikhfa, ya, ikhfa. Namun pada hukum ikhfa tersebut bukan huruf yang memiliki sifat isti'la, karena sifat yang memiliki huruf sifat isti'la tadi hanya 5 yang saya sebutkan, yang tebal. Maka di sini ikhfanya adalah ikhfa yang tarqiq, ya, atau ikhfa yang tipis, ya. Kuntum, bukan kuntum, ya. Bisa dibedakan. Taliqu ila ma kuntum, ila ma kuntum, ya, tipis. Bukan ila ma kuntum, ya, itu tebal, ya. Maka ketebalan dan tipis itu harus kita juga bedakan, ya. Makanya di sini membaca Quran itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Makanya orang yang sudah pernah belajar tajwid, minimal dia bisa menilai, ya, mana bacaan yang sesuai tajwid dan mana bacaan yang tidak sesuai tajwid, meskipun suaranya bagus. Makanya membaca Quran yang menjadi tolak ukurnya itu bukan suaranya bagus, ya. Seorang imam dalam sholat berjamaah itu bukan dipilih dari sisi suaranya bagus atau tidak, tapi dari bacaannya benar atau tidak, ya. Adapun kalau seandainya di sana ada yang benar bacaannya kemudian bagus, maka itulah yang afdol, ya, itulah yang afdol, ya. Maka seseorang ketika ternyata di dalam suatu jamaah terdapat ada 3 orang, ya, dengan 3 kriteria, misalnya yang pertama dia bacanya bagus, ya, terus hafalannya sedikit. Ada yang hafalannya banyak 30 juz, tapi ternyata suaranya apa? Bagus, tapi bacanya, yes, jelek tajwidnya. Terus kemudian ada yang suaranya bagus, ya, tapi hafalannya sedikit. Maka mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah yang pertama, meskipun hafalannya sedikit, ya, tapi bacanya bagus. Meskipun suaranya jelek, ya, ini bagus, ya, tapi tajwidnya jelek, ya, meskipun hafalannya banyak. Nah, kalau yang ini suaranya bagus, ya, hafalannya sedikit, tapi bacanya jelek. Nah, maka yang lebih diutamakan adalah orang yang bacanya bagus, ya, meskipun hafalannya sedikit,
Ya, percuma kalau yang tadi hafalannya banyak, suaranya bagus, tapi apa? Bacanya jelek, ya. Maka ini juga fikih sholat berjamaah, ya, harus tahu. Kita lanjutkan pada ayat yang ke 30. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ya. Intaliqu sama hukumnya seperti tadi di ayat 29, terdapat ikhfa. Nah, ikhfanya di situ tebal. Intaliqu, ya. Karena nun sukun setelahnya to, ya, dihukumi sebagai ikhfa dan dia kategori tebal. Ya, ikhfanya ikhfa tebal. Intaliqu ila dhillin dhi. Nah, di situ ada hukum tanwin, ya. Hukum tanwin bertemu apa? Bertemu zal atau bertemu za, ya. Bertemu za. Maka dihukumnya apa? Tanwin bertemu zal, idgham, ikhfa, idhar, iqlab. Tentunya apa? Ikhfa, ya, ikhfa. Nah, kalau dilihat dari hurufnya, itu ikhfanya ikhfa tebal atau ikhfa tipis? Ikhfa tipis. Kenapa ikhfa tipis? Karena huruf dha tidak memiliki sifat isti'la, ya, tidak memiliki sifat isti'la. Karena yang tadi memiliki sifat istilahnya hanya huruf 5, ya, ada 5 huruf. Qaf, to, dha, so, bo. Ya, itu huruf ikhfa yang tebal. Sisanya yang 10 itu tipis, ya, karena huruf ikhfa itu ada 10 totalnya, ya. Ada yang 15, afwan, ya. Huruf ikhfa itu ada 15 dikurangi 5 yang tebal, maka sisanya 10, ya, sisanya 10. Berarti yang 10 ini tipis, ya. Salah satunya ada la tadi ini, ya, ri, ya. Intaliqu ila dhillin, ya, ila dhillin, bukan dhillin. Ya, coba pemirsa perhatikan. Ila dhillin dengan ila dhillin, ya, beda, ya. Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya. Ila dhillin tipis, karena dzal dia tidak masuk kepada kriteria huruf-huruf isti'la. Makanya dia di situ hukumnya apa? Ikhfa tipis. Ila dhillin dhi, ya. Thalathi syu'ab, ya. Di situ ada qalqalah karena diakhiri dengan huruf ba, ya. Ab, syu'ab, ya. Salasi syu'ab, ya. Kemudian di ayat 31, la dhalilin wa la yughni minal lahab. La 2 harokat, ya. La 2 harokat. La, jangan la dhalili, tapi la dhali, ya. La o, ya, huruf dha. Makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, lo ditempelkan, ya, ujungnya, punggung ujungnya itu ditempelkan dengan ujung gigi seri atas, o, ya, dengan disertai pangkal lidahnya naik, ya, karena dia termasuk huruf yang isti'la. La dhalilin wa la yughni, ya. Di situ ada la dhalilin tanwin, ya, kasrotain bertemu waw. Hukumnya apa? Tanwin bertemu waw dihukumi sebagai idgham, ya, idgham bi gunnah. Maka di situ ada gunnahnya. La dhalilin, harus ada gunnahnya. Kenapa? Karena dihukumi idgham bi gunnah. Jangan sampai la dhalilin, ya. Akhirnya dia bukan idgham bi gunnah, akhirnya idgham bila gunnah. Kalau seandainya baca idgham bi gunnah kok tidak ada suara dengung di hidung, ya, maka jadi idgham bila gunnah. Maka harus ada gunnahnya,
ya. La dhalilin, ya, ditahan 2 harokat disertai dengan suara gunnah, ya. La dhalilin, ya, dengan gunnah 2 harokat. Wala yuni, nah di situ ada huruf gha, ya, ada huruf gha. Harus diperhatikan bahwa gha itu sifatnya adalah rokhawah atau mengalirkan suara. Jangan sampai dibaca seperti huruf G, akhirnya jadi yukni, 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 yukni. Tapi yuni disertai dengan ketebalan. Wala yuni minal lahab, yuni, jangan yukni, ya, apalagi dikolkolahkan, ya. Makanya jangan disiddah, jangan diberhentikan suara, dialirkan saja suaranya kalau mengucapkan huruf ghain. Jadi yuni, ngalir, ya, suaranya tetap mengalir, jangan tertahan. Kalau tertahan nanti jadi mantul. Yugni, ya, seperti itu. Maka dialirkan saja suaranya. Yuni minal lahab, ya, minal lahab, ya, di situ ada tasdid di huruf lam, maka ditahan, ya, 1/4 harokat, ya, atau setengah harokat. Minal lahab, jangan sampai ditahan kelamaan juga, jangan sampai dibaca minal lahab, ya, tapi minal lahab, ya, ditahan setengah harokat. Minal lahab, ya. Lanjut di ayat 32, di situ innaha tarmi bisyararin kal qasr, ya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, ya. Innaha tarmi, di sana kita lihat terdapat apa? Huruf ro, ya. Huruf ro berharokat atau tidak berharokat? Ya, tidak berharokat, ya. Huruf ro-nya tidak berharokat. Maka kalau seandainya ada huruf ro kok tidak berharokat, maka kita harus perhatikan huruf sebelumnya, karena bacaan kita akan terpengaruh ketika kita tidak tahu hukum dari ro yang sukun itu tebal atau tipis, ya. Ini ro-nya tebal atau tipis nih karena sukun. Kalau ro yang tidak sukun itu gampang. Kalau ro berharokat fathah itu tebal. Kalau berharokat dhammah itu tebal. Kalau berharokat kasrah itu tipis. Adapun kalau ro itu sukun, maka kita harus meninjau ulang. Dilihat lagi. Oh, huruf belakangnya apa? Harokatnya. Oh, ternyata huruf belakang ro itu kasroh misalnya. Berarti tipis. Adapun kalau ro terus kemudian belakangnya huruf berharokat fathah, maka tebal. Kalau sebelumnya juga berharokat dhammah juga karena huruf ba sebelumnya itu apa? Fathah, ya, ba, ya kan? Coba kalau bi, ya, bi, ya, bir, ya, bir, maka tipis, ya, bir, maka tipis. Contoh kayak ya ayyuhal muddathir, thir, kenapa? Karena thi-nya itu apa? Ya, kasroh. Nah, ini hukum ro'at, ya, dihukum ro, ya, tebal atau tipis. Maka kita harus belajar juga nih, ya, hukum-hukum ro, ya, hukum ro, kapan dia tebal, kapan dia tipis, ya. Karena ini termasuk daripada sifat mustahak, ya, sifat-sifat dari mustahak. Ya, kita lanjut. Innaha tarmi, ya, tarmi, bukan tarmi tadi, tarmi bisyararin kal qasr, ya, bisyararin kal qasr. Di situ ada ro yang berharokat kasrotain bertemu kaf, maka
dihukumi sebagai ikhfa. Nah, ikhfanya di situ adalah ikhfa ab'ad, ya, ikhfa ab'ad. Bagaimana ikhfa ab'ad? Kok ada istilah-istilah seperti itu? Ya, karena para ulama tajwid, ya, para ulama tajwid, ikhfa itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, menjadi tiga jenis, ya, menjadi 3 jenis. Ada ikhfa yang pertama, ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Itu dari mana hukum ini? Ya, hukum 3 ini, ya, ikhfa 3 ini ditinjau dari makhrajnya, ya. Karena pembahasan kita adalah nun sukun, hukum nun sukun, ya, hukum nun sukun. Berarti yang menjadi patokan tolak ukurnya adalah makhraj nun, ya. Maka huruf 15 itu, ya, masuknya yang mana nih? Antara dekat, pertengahan, sama jauh. Maka kalau dia semakin dekat makhrajnya dengan nun, maka disebutnya aqrab. Adapun dia kalau pertengahan disebutnya ausat. Adapun kalau makhrajnya ternyata paling jauh dengan nun disebut ikhfa atau disebutnya ab'ad. Ya, kita sebutkan yang ini aja karena yang tengah itu banyak. Maka yang aqrab, ya, itu ada huruf to, ada huruf ta, ada huruf dal. Itu yang aqrab, ya, aqrab. Ya, makhrajnya paling dekat 3 huruf, to, dal, sama ta. Kemudian yang ab'ad, yang paling jauh makhrajnya dari 15 huruf ikhfa itu ada huruf kaf sama qaf, ya, ada huruf kaf sama qaf, ya. Kemudian apa perbedaan daripada 3 ini, ya? Kita bahas yang 2 ini aja, kalau yang ini pertengahan, jadi kita lebih gampang mengklasifikasinya. Yang pertama, huruf 3 ini yang aqrab, ya. Yang aqrab itu suara guna atau suara apanya? Suara samar, ikhfa kan samar, ya. Ikhfa, khofa, samar, ya. Ikhfa, ya, tertutupi, samar-samar. Maka suara samarnya itu lebih nyaring. Kalau ikhfa aqrab, ya. Contohnya kul, itu suara guna, itu apa? Suara guna, suara samar, ya, di mulut, ya, lebih nyaring. Berbeda dengan kaf, ing, ya, beda, nggak nyaring suara nah itu suara ikhfa, suara samar. Nah, huruf 3 ini yang ta, to, sama dal, nah, itu nyaring suaranya. Bukan tapi nah, itu bisa dibedakan. Kemudian yang ab'ad ada kaf sama qaf, maka suara gunahnya itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi suara gunahnya atau lebih banyak kaf sama qaf. Nah, di sini bisa roring, suara apa? Gunah lebih tinggi, ya. Maka huruf kaf sama qaf dia masuk dalam hukum ikhfa ab'ad, ya, ikhfa ab'ad. Maka suara ikhfa ab'ad itu gunahnya lebih ketara. Adapun yang aqrab, suara mulutnya itu lebih ketara. Adapun yang pertengahan, ya, tadi itu yang pertengahan, ya, berarti sama-sama nih 50-50 berarti. Ya, suara guna sama suara samar mulut, nah itu suara guna, suara samar mulut. Kalau tengah berarti suaranya sama, ya, suara dua-duanya. Adapun yang 2 itu tadi disesuaikan. Ini lebih kuat di suara samar, ini lebih kuat di suara guna. Maka kita baca bisyaroring kal qasr, ya, bisyaroring, maka di situ hukumnya langsung eng, ya, langsung eng. Kita lanjut, ka'annahu jimalatun sufr, ya, di situ apa? Huruf ikhfa, ya, ada di situ apa? Ada
tanwin bertemu sod termasuk huruf ikhfa yang tebal atau tipis? Tebal, karena huruf sod itu memiliki sifat isti'la yang tadi kita sebutkan, yang 5, so, do, to, zo, kof, ya 5. Makanya dibacanya jimalatun sufr, bukan jimalatun sufr, tapi jimalatun sufr, ya tebal. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, ini sudah kita bahas, kita skip aja, kita langsung di hadza yaumu la yantiqun, ya. Nah, ini sama juga hurufnya ada nun sukun huruf bertemu to, ya. Maka disebut atau dihukumi ikhfa. Ikhfanya di situ ikhfa tafkhim, ya, ikhfanya tebal, bunyinya tebal suaranya. La yantiqu, bukan la yantiqu, ya, itu keliru. Yang benar la yanti, ya, la yanti, ya, gunnahnya disertai dengan ketebalan. Wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, ya. Di situ harus dibedakan antara hamzah dengan ain, ya. Bisa pemirsa lihat wala yu, ya, jangan mengalih suaranya, jangan sampai dibaca wala yu'dzanu, tapi wala yu'dzanu, ya, tertahan. Lahum faya'tadirun, jangan sampai dibaca hamzah faya'tadirun, tapi dibaca faya'tadirun, ya. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya. Di ayat 38 di sini hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fasad, ya, jangan sampai dibaca sin fasli, tapi fasli, ya. Jangan. Nah, ini biasanya ketuker atau kebawa oleh ketebalan shad, akhirnya lamnya ikut tebal, jadinya hadza yaumul fasli, li bukan li tapi li, bedakan li sama li, ya. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ya. Kemudian fa in kana lakum kaidun fakidun, ya. Fa in kana, nah, kita ketemu lagi di hukum nun sukun bertemu huruf kaf. Di situ dihukumi sebagai ikhfa ab'ad, ya. Ikhfa ab'ad gampangnya gini, ikhfa ab'ad itu dibacanya dengan eng, ya. Langsung saja jadi eng, kan suaranya ngalir lewat hidung. Fa in kana, fa in, ya, fa in bukan fa ya, bukan fa tapi fa in kana, ya, langsung dimasukkan ke hidung, jadi suara dengungnya itu nyaring. Fa in kana lakum, ya, kaidun. Nah, kaidun di situ ada tanwin, dal tanwin bertemu fa, hukumnya idgham apa ikhfa atau iqlad atau idhar? Ikhfa, ya. Dal tanwin atau fathatain dhammatain bertemu fa, ya. Fa termasuk huruf ikhfa dalam hukum nun sukun. Maka di situ kita harus meninjau dia tebal atau tipis, ya, gitu kan. Dia ikhfa aqrab, ab'ad atau ausat, ya. Nah, kita tinjau dia masuk di huruf ab'ad gak? Oh, ab'ad hanya qaf sama kaf. Oh, berarti dia nggak tebal nih. Apa, dia nggak eng, ya, bacaannya nggak eng nih, bukan ab'ad. Terus kemudian aqrab gak? Kalau aqrab kan to, ta sama dal. Oh, berarti enggak, otomatis dia masuknya ke ikhfa yang awsat, ya, awsat. Jadi bacanya dia suara gunnah sama suara samarnya itu di mulut juga sama, seimbang.
Nah, itu sudah, berarti sudah nih kategori 3, awsat, aqrab sama ab'ad. Kita tinggal lihat, ini tebal atau tipis ya? Ya. Oh, yang tebal hanya so, do, to, do, qaf. Qaf. Ya. So, do, to, do, qaf. Berarti fa nggak masuk, berarti dia tipis atau tipis atau tebal? Tipis. Berarti bacanya fa in kana lakum kaidun, ya, bukan kaidu, tapi kaidun, tipis ya, disertai gunnah, kemudian disertai suara samar. Kaidun, tetap ada gunnahnya. Fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya, di surat Al-Mursalat ini terbanyak adalah ayat yang berbunyi wailun yawma idzil lil mukadzibin, dan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua ya, di surat Al-Mursalat, atau di pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita sudah membahas ayat wailun yawma idzil lil mukadzibin, dan akhirnya kita selesai pada pembahasan ayat 29 sampai 40 ya. Ayat 29 sampai 40. Maka kita sebelum menutup pertemuan kita ya, pertemuan kita kali ini, kita baca setelah kita tahu hukum-hukum yang sudah kita bahas tadi bersama-sama, maka kita lihat ya, kita perbaiki bacaan kita ya. Bisa pemirsa lihat dan saksikan juga dengan memperhatikan hukum-hukum yang sudah kita bedah ya. Baik, silakan disimak bacaan di surat Al-Mursalat ayat 29 sampai 40 dengan hukum-hukum yang sudah kita bahas bareng-bareng. Kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzil lil mukadzibin hadza yawmu la yantiqun ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah belajar membaca Al-Qur'an, kemudian kita juga dimudahkan untuk memurojaah dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita perhatikan, dan kita diistiqomahkan juga untuk terus meniti jalan para salaf dengan berpegang kepada manhaj akidah dan semua yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan cara mengikuti ya, dengan beragama, dengan cara mengikuti para ulama-ulama salaf dan para sahabat Nabi tentunya. Dan ini merupakan sebuah keselamatan dalam berpegang teguh. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, dan di dalam pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam beragama. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan kifaratul majlis. Wa hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.